Enggak, saya baru teknologi kedokteran modern katanya ada yang mengatakan bisa katanya. Kalau yang itu dijamoni, itu yang cerita kisah langsung. Kalau yang lagi hamil, kalau yang enggak ini minumnya daun bambu putih. Orang dulu itu jamunya mantep-mantep loh, jangan salah. Orang apa, Pak? Orang dulu. Kita kan ini zaman sekarang, Bang. Empon-empon aja tuh ya. Lah itu masih bisa itu dengan izin Allah. Ya, iya benar. Iya, dengan izin Allah. Makanya emang iya tuh. Masih ada hawa berarti dia. Iya, mungkin. Hawa. Ustaz iya aja. Hawa dipikir. Monggo yang lain silakan kalau ada. Itu kan ada luar. Udah expired. Iya. Iya betul. Sedekah sama utang dengan mana bayarnya? Secara umum utang dulu lah, kan wajib hukumnya. Jangan sedekah dulu, utang dulu. Utang sama akikah. Utang dulu. Hutang itu masuk di nomor 1 yang harus dibayar. Itu konteksnya secara umum dulu ya. Tapi kalau kita bicara per kasus gini, contoh gini misalnya. Hutang jenengan misalnya naudzubillah ya, 5 miliar misalnya. Ada uang 500.000. Nyicil pun dicibir kita. Naudzubillah misalnya dalik. 5 miliar nyicilnya 500.000 itu pasti dicibir. Udah untuk mancing rezeki yang lebih besar sedekah aja dengan 500.000 ini. Nah, silakan aja kalau itu tidak ada masalah. Tapi kalau harus pilih antara bayar utang terlebih dahulu ataukah sedekah, ya jelas utang dulu lah. Kalau kita ngomong secara umum ya. Kalau kita bicara per kasus itu beda bab nanti. Allah a'lam bishawab. Gimana Bu Haji? Pada saat Wahsy membunuh Hamzah itu saat itu Nabi melaknat atau mendoakan. Bagus. Tadi ya, Nabi itu kan dengan izin Allah diberitahu kadang tentang keadaan orang ini ke depannya itu. Qaddarallah untuk Wahsy itu Nabi tidak melaknat. Jadi untuk Wahsy, malah ketika Hindun yang akhirnya masuk Islam juga itu Nabi bersabda, andaikan Hindun menelan hatinya Hamzah, dia tidak akan tersentuh oleh api neraka itu. Cuman sayangnya dimuntahkan dimuntahkan. Apa itu hatinya? Tidak tersentuh api neraka itu di luar konteks Islam, masuk Islam lagi. Iya. Rupanya gini Bu. Rupanya dengan izin Allah Nabi itu diberitahu. Makanya tadi ada beberapa suku yang dilaknat oleh Nabi itu karena rupanya Nabi tahu ini nanti dia akan mati dalam keadaan kafir. Nah, sementara yang ini karena memungkinkan masih ada mendapatkan hidayah, makanya Nabi tidak melaknat. Tentu semua Allah yang memberitahu. Itu seperti itu. Nah, yang menarik itu gini sebenarnya. Ketika biasanya kan Hamzah itu paman yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adalah Allah yang menahan lisan beliau untuk tidak mengeluarkan laknat itu, dan adalah Allah yang beritahu kepada beliau bahwa mungkin orang-orang nanti akan masuk Islam. Makanya ketika Sayyidina Umar dengan keberingasannya saat itu yang luar biasa, Nabi itu berdoa. Ya rupanya Nabi sudah diberitahu oleh Allah ya. Ya Allah, jayakanlah Islam ini dengan Amr ibn Hakam atau Umar bin Khattab. Amr ibn Hisham, mohon maaf. Amr ibn Hisham kalau nggak Amr ibn Hisham, Amr ibn Hakam lupa. Abu Jahal itu maksudnya. Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah pilih Umar bin Khattab misalnya. Saya kira itu Allah alam bishawab. Yang saya tahu tidak dilaknat oleh Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sepi banget. Banyak kalau dia. Berarti anak kandung kita sama anak dari suami kita tuh tetap mahram ya? Bukan. Kita buka kerudung ya? Saya mau terangkan dulu. Nggih. Ada saya mau terangkan. Bu Haji kan nikah sama Pak Haji Supri. Masih Pak Haji Supri kan? Nggih. Semoga hingga surga. Semoga hingga surga insyaallah. Cuma nanya aja sih.
Enggak, maaf. Enggak, ini serius. Kan Pak Haji Supri nun sewu dua kagungan putra kan beliau. Punya putra. Oh, lupa orang condet ya. Saya pakai bahasa Indonesia. Udah punya putra. Jadi udah punya putra putri. Oke, beliau juga putra putri sama. Oke. Antar anak tiri itu, jadi anak bawaan istri, anak bawaan suami itu bukan mahram. Saya ulang, iya bukan mahram. Anak, enggak, anaknya tetap bukan mahram. Dalam segi aurat tuh. Termasuk. Ini anak bawaan ya. Iya, iya, jadi anak tiri, iya. Loh, nanti Pak Haji Supri sama Bu Haji Lulu besanan enggak apa-apa. Mas kita besanan yuk. Ya, anak suami istri besanan enggak bisa, enggak ada masalah. Jarang ada ya. Iya, jarang ada. Iya, tapi jarang ada, tapi ada juga. Jadi antar anak tiri cocok itu ada juga. Ya, ada tapi enggak semuanya begitu. Nah, jadi antar anak tiri itu bukan mahram. Jadi boleh menikah. Bapak ibunya menikah, iya bisa anaknya menikah itu. Barangkali ada keringanan tadi, kalau dari sejak kecil belum balik, belum mayis itu sudah kumpul bareng. Mungkin ya tadi li adami dzanni syahwa itu, kemungkinan itu masih ada keringanan kemungkinan. Nah, karena li adami dzanni syahwa itu asal dari sebelum memayis memang kumpul gitu, tapi tetap bukan mahram statusnya. Artinya andaikan suatu saat kok naksir dan bisa ingin menikah masih bisa. Itu seperti itu. Dan kalau ada kemungkinan syahwat tetap harus dipisah, tidak boleh bersama. Artinya dipisah itu tidak boleh khalwat maksudnya ya. Tidak boleh khalwat. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau yang tadi yang yang mahram itu berarti kan anak tiri yang suami ke istri. Itu jadi mahram. Ya, betul. Tapi kalau sama-sama anaknya enggak. Enggak. Jadi bolak-balik. Enggak. Ya. Jadi anak istri sama anak suami bawaan ya, itu bukan mahram. Jadi masih bisa menikah. Kalau cocok antar anak. Enggak bisa itu mahram. Orang tua jadi mahram. Mahram betul. Jadi bapak ya boleh. Ya tadi saya bilang secara hukum boleh, secara hukum. Cuman nanti kita lihat per kasus. Kalau misalnya anaknya dari suami gimana Pak Ustadz misalnya? Iya, dengan ibu toh? Ya, suami ya mahram. Mahram. Kenapa? Karena ibu tirinya. Ya. Mahram. Aku nggak bawa anak. Anak iya. Kalau dia nggak ada. Iya, tapi kan akhirnya punya anak dari suami kan tetap mahram sama anak. Ya, jadi anaknya suami itu mahram bagi ibu. Ya. Karena dia anak tiri. Anak tiri itu mahram. Anak bawaan suami itu mahram dengan istri. Tapi dengan catatan kalau terjadi senggama ya, kalau nggak terjadi senggama bukan mahram. Maaf, amang bisa Ustaz. Kalau Bu Anita jangan tanya anaknya udah banyak pasti sudah ada senggama. Nggak ini ada contoh, ada. Saya itu punya jamaah. Saya itu punya jamaah. Beliau udah sepuh. Beliau itu mau nikah lagi sekarang karena sudah istrinya meninggal ya. Beliau mau nikah lagi. Ya, cuman beliau cerita sama saya ini cerita ke saya apa adanya beliau. Tapi maaf Ustadz, saya tidak bisa menggauli istri saya. Karena mohon maaf sudah nggak bisa berdiri katanya. Boleh nggak Ustadz, bagaimana caranya Ustadz? Supaya anak saya dan istri saya itu jadi mahram. Caranya gimana? Kan dia maaf, dia iya nggak bisa berdiri, tapi kok mau nikah ya nggak mau berdiri? Iya juga. Ngapain juga nikah? Ya, saya nggak mungkin kalau dia ngomongnya untuk merawat dia karena ada sepuh. Untuk merawat dia. Ya enggak ya enakan istri. Kalau istri kan bebas mau ngerawat apa aja kan bebas. Tapi kalau orang lain kan nggak bisa. Nah terus dia bilang gitu ke saya. Saya bilang bagaimana caranya supaya anak saya bisa mahram dengan istri saya. Saya bilang gini, emang nggak bisa apa dipaksa masuk gitu. Saya bilang gitu. Maaf, saya ngomong ini kan masalah hukum ya. Nggak bisa Ustadz, nggak bisa dipaksa itu nggak bisa Ustadz katanya. Ya gimana caranya lah Pak, pokoknya yang penting bagaimana caranya asal masuk gitu aja saya bilang gitu. Yang penting sudah terjadi. Enggak. Iya ya, yang penting terjadi senggama supaya mahram. Iya, supaya mahram. Ya mosok kayak iso mau di apa? Saya bilang gitu.
Akhirnya beliau bilang ya nanti saya usahakan di Ustaz. Iya. Gimana caranya loh? Yang penting enggak saat itu pas nanya belum nikah. Oh, belum nikah. Enggak tahu sekarang udah nikah apa belum. Belum nikah, ada sepuh. Sepuh. Iya. Berarti Udah umurnya sepuh. umur berapa? Masih gagah sih. Sepuh masih gagah sih sebenarnya. Nah, Iya. Ada Iya. sakit mungkin. Saya nggak tahu deh kalau itu. Detailnya saya nggak tahu. Masa mau detil kok Iya, enggak. kasih alamat Mak. Oh, jadi kalau laki-laki sama perempuan itu kan harus bersenggama ya, Pak Ustaz? Ya, harus senggama. Kalau nggak senggama, nggak bisa mahram. Nah, ternyata salah satu memang tidak. Karena gini, berarti tetap kalau tidak terjadi senggama antara ibu dan bapaknya, maka statusnya bukan mahram. Dalam pengertian si anak ini masih bisa nikah sama bapaknya, anak perempuannya si istri ini masih bisa nikah, atau anak laki-laki bapaknya bisa nikah sama ibu tirinya. Kenapa? Karena belum terjadi senggama. Di Al-Quran itu syaratnya harus terjadi senggama. Kalau tidak terjadi senggama, maka tidak disebut mahram dalam hal ini. Gitu. Saya kira itu. Jadi syaratnya harus senggama. Itu aturan Quran itu. Ntar saya coba lihat ayat. Saya agak lupa letaknya. Boleh nih. Tanya lagi dong, Ati. seru ya, seru ya. Seru ya. Nikah. Satu lagi Pak Ustaz, Dia mau ke Baji, mau ke. Banyak tuh, banyak lagi loh. mengenai warisan lagi. Silakan. Asik nih. Silakan. Kemarin Tapi kan harus busuk. kemarin itu wasiat Mhm. sama ilmu faraid, lebih Iya. tinggi ilmu faraid. Betul. Nah, setelah meninggal wasiat dan dengan musyawarah, apabila anak-anaknya mau, baru wasiat itu dijalankan. Betul. Ternyata itu waktu itu tidak ada notaris lah hitungannya. Nah, Hmm. sekarang kalau sudah dinotariskan, selama masih hidup semuanya setuju. Nah, setelah meninggal surat wasiat itu berlaku apa tidak? Saya Harus dijalankan apa? bagus. Sebentar. Bunyi wasiatnya dinotaris agar dibagi sesuai dengan maunya bapaknya ya. Iya. Oke. Terus kemudian seiring berjalannya waktu bapaknya meninggal. Iya. Terus sekarang apakah mengeksekusi yang dinotariskan itu atau hukum Islamnya itu? Kalau kembali kepada hukum Islam, yang berlaku hukum Islamnya. Tetap. Ya, tetap hukum Islamnya. Solusi tengahnya kemarin itu Bu Haji. Dibagi dulu sahamnya menurut ilmu waris Islam. Setelah itu namanya rapat ahli waris. Begitu jelas sahamnya, rapat kembali namanya rapat komisaris. Nah, kenapa komisaris? Karena masing-masing pemilik saham rapat. Ya kan gitu. Jadi rapat, ini bagaimana wasiat Bapak? Ada yang rela nggak bagiannya lebih banyak untuk diambil oleh saudari perempuannya? Kalau saudara laki-lakinya mengatakan ya sudah demi berbakti sama orang tua saya rela, tidak ada masalah. Ya berarti selesai masalah. Kalau ada yang nggak mau, misalnya di antara saudara laki-laki mengatakan aku lagi butuh uang ya, aku nggak mau, tidak boleh dipaksa, karena itu hak dia. Nah, gitu. Baca Bu surah An-Nisa tentang anak tiri itu menjadi mahram bagi bapak atau ibu tirinya di An-Nisa ayat 23. An-Nisa ayat 23. Surah An-Nisa ayat 23. Ya, siapa yang baca terjemahnya? Dilarangkan atas Hmm. kamu Hmm. menikah ibu-ibumu, Hmm. anak-anakmu yang perempuan, Hmm. saudara-saudaramu yang perempuan, Hmm. saudara-saudara ayahmu yang perempuan, Hmm. saudara-saudara ibumu yang perempuan, Hmm. anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu Hmm. yang laki-laki, Hmm. anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang Nah, perempuan, ponaan terus. ibu-ibumu yang menyusui kamu, Ya, ibu susu. saudara-saudara perempuan Sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua terus. anak-anak perempuan dari istrimu anak tiri Hmm. yang dalam pemeliharaanmu Hmm. dari istri yang telah kamu campur. Harus campuri. Harus dicampuri. Kalau nggak dicampuri, berarti belum mahram dengan anak tirinya. Nah, jadi anak-anak istrimu yang sudah kamu campuri. Kalau belum campuri nggak bisa. Jadi ada kata-kata begitu. Itu Pak Ustadz kalau misalnya ada kan yang misalnya bapaknya meninggal tiba-tiba si anak
Tidak boleh, haram pernikahannya. Kalau sudah terjadi senggama dengan bapaknya ya. Kalau terjadi senggama ada, gitu ada. Wong mertua nikahi menantu ada. Jadi anak tidak boleh lah. Itu ayatnya tadi nggak boleh. Iya, istri tidak boleh. Itu mantan istrinya anak laki-laki tadi kan itu kan mahram. Termasuk juga anaknya istrimu yang telah kamu campuri tadi itu. Jadi kalau belum dicampuri berarti belum mahram. Kalau makanya anak tiri itu mahram kalau udah terjadi senggama antara si bapak dengan ibunya. An-Nisa 23 itu. Beda kalau turun panjang ya Ustaz. Itu beda lagi. Itu ipar itu. Kalau itu ipar. Ipar itu mahram muakkad. Tar dulu. Mahram muakkad, mahram sementara. Jadi sebenarnya bukan mahram sebenarnya. Artinya dia dilarang kita nikahi selagi saya masih beristrikan istri saya. Jadi saya tidak boleh menikahi adiknya. Ya, kecuali seseorang itu bercerai dari istrinya atau mati istrinya, dia boleh turun atau naik ranjang, boleh. Nikah sama kakak kandungnya boleh, kakak kandung istri atau sama adik kandung istri boleh. Itu pun dengan catatan kalau kakak adik istrinya tidak punya suami. Kalau punya suami tidak boleh juga. Jelas ini mau. Iya. Pembunuhan, yang senggama atau yang bersentuhan tangan? Senggama. Kalau sentuhan tangan, Maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana? misalkan sama sepupu kita kan Iya. salaman atau enggak gitu. Kan kalau di Al-Quran arti bersentuhan itu luas gitu ya. Ya. Baik. Batas. Untuk batalnya wudhu maksudnya? Ya, salaman kan kita. Iya gitu. Ya terus. Itu batal nggak gitu? Kalau masuk Tidak boleh bersentuhan kan? Kalau mahram kan salaman, sentuhan kulit ke kulit kan tidak ada masalah kalau mahram. Kalau bukan mahram, secara hukum dasarnya hukum asalnya tidak boleh. Azimah hukum asalnya tidak boleh. Gini nggak boleh. Iya. Saya nanti ini kalau kita bicara per kasus beda ya. Tapi kalau ngomong secara hukum azimah itu hukum asalnya itu tidak boleh. Jadi laki perempuan yang bukan mahram bersentuhan kulit ketemu kulit secara langsung itu tidak boleh. Ini kita ngomong secara hukum dasar dulu. Nah, kalau nanti kita bicara per kasus beda bab nanti. Sepupu termasuk bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Jadi aslinya panjenengan saya salaman dengan sepupu yang beda, yang lawan jenis itu tidak boleh sebenarnya. Itu seperti itu. Kalau yang dimaksud dengan per kasus bagaimana Ustadz? Kalau kita bicara per kasus, ulama beda pendapat sih. Kalau di fikih itu ada istilah tadi li adami dzanni syahwah. Kemungkinan tidak ada syahwat itu silakan saja. Tapi tetap kalau saya pribadi ya mengambil langkah berhati-hati itu lebih baik. Saya kira itu ya lebih aman. Karena kita nggak tahu ya. Kan kita tahu itu semuanya. Iya. Sepupu-sepupu kan anak-anak udah pada Iya. besar juga kan. Iya. Pasti kan yang ada yang cepika-cepiki lah. Iya. Ya kan Iya. salaman. Iya. Gitu. Terus kita pribadi sama kakak ipar atau apa. Ya. Kalau saya secara pribadi itu tetap membatasi. Saya pribadi ya bahwa kadang saya diserobot persoalan lain. Yang tadi kita udah Ya. coba. Oh, ampun ya. Kadang diserobot set Tapi kan sudah terbiasa Pak. Kenapa? Karena sudah terbiasa gitu. Jadi kita Ya berarti Keluarga saya gitu. enggak bisa kok, kita tetap baik, gak ada mas bisa kok. Kita tetap baik. Ya kita ya gimana? Kalau sudah ngaji kan? Ya. Minimal berusaha. Iya. Sepupu sama sepupu itu belum nikah ya, Ustaz? Gini. Saya ini karena ngaji ya, saya mau terangkan gini deh. Memang ada ditemukan hadis ketika bai'atul ridwan itu, ketika terjadi bai'at itu, ada beberapa kelompok wanita yang berbai'at. Ketika laki-laki berbai'at, Nabi kan mau bersalaman itu. Tapi ketika perempuan yang berbai'at, Nabi tidak bersalaman. Itu ternyata para pensarah hadis itu diskusinya panjang ternyata. Ada yang mengatakan bukan Nabi tidak mau bersalaman saat itu, tapi lebih kepada karena Nabi sedang kelelahan saat itu, sehingga beliau tidak jadi membaiat kaum wanita itu secara langsung dengan cara bersalaman.
Nah, ada juga riwayat tentang bagaimana Nabi itu dekat dengan siapa itu ibunya yang saya lupa namanya. Ada seorang wanita yang sudah sepuh, yang Nabi dekat dengan beliau, yang ketika Nabi tidur diambil keringatnya itu loh, ditampung oleh beliau itu. Siapa wanita itu lupa saya. Itu oleh Nabi dianggap sebenarnya seperti ibunya sendiri itu. Siapa saya lupa namanya, mohon maaf. Sudah tua. Ya udah tua. Iya udah tua. Terus pernah ada seorang jariyah wanita yang naik bukit bersama dengan Nabi pegang tangannya terus karena kondisi ya dan seterusnya itu okamakol. Ada riwayat itu dipakai dalil oleh para ulama bahwa boleh asal kita yakin tidak ada syahwat itu aja. Tapi yang jamin gak ada syahwat itu siapa? Itulah maksudnya itu. Sekarang saya misalnya mohon maaf, saya sama Bu Yana sepupuan misalnya. Saya salaman sama ibu. Siapa yang jamin saya tidak syahwat? Siapa yang menjamin ibu tidak syahwat? Kecuali yang betul-betul tadi tua renta itu tadi. Itu tidak, maksud saya yang bisa jamin. Iya, mungkin ibu nggak syahwat, sono. Iya. Makanya kamu salawat. Iya. Karena ini ngaji, kalau saran saya sih tetap ya lebih berhati-hatinya, tetap kita menjaga begini. Adapun diserobot itu persoalan lain. Saya itu sering diserobot soalnya. Sering diserobot. Ya kan kita bisa mengontrol diri kita, tapi kan kita nggak bisa mengontrol orang lain. Orang lain kita nggak bisa kontrol. Kalau sama om, papa punya adik punya suami gitu om ya? Ya kenapa? Punya adik kebanyakan. Papaku punya adik, yang punya kan cewek. Ya om. Iya sama om itu salaman. Iya, tidak apa-apa. Mahram itu. Mahram. Om itu mahram. Oh iya orang tua kita ya? Iya. Paman, paman, bibi, pade, bude, bule, pale, bule itu semua mahram. Iya. Itu nggak terkenal dari garis. Mas, saya punya kakak laki-laki, kakak perempuan. Dari suami kan juga anak laki-laki, kakak perempuan gitu. Itu betul-betul mahram buat anak saya semuanya. Gini. Kan gini. Ada mahram bin nasab, ada mahram bisabab. Ada mahram karena hubungan darah. Ada mahram karena sebab pernikahan. Kayak suami tadi kan orang lain. Begitu nikah sama ibu, maka semua saudaranya suami saudara ibu. Tapi tidak serta-merta semua mahramnya suami itu mahram ibu, tidak semuanya. Tidak serta-merta. Ya, contoh mertua. Mertua itu mahram dengan sebab. Mahram dengan sebab pernikahan. Oke. Tapi ipar walaupun dia kerabat, tapi dia bukan mahram. Bukan mahram yang mu'abbad, tapi mahram yang mu'aqqad. Kakak kandung laki juga bukan. Kakak kandung laki dari suami. Iya, bukan, tetap sama. Jadi saudara kandungnya suami, ipar panjenengan itu bukan mahram mu'abbad. Itu mahram mu'aqqad, mahram sementara. Makanya aslinya bukan mahram. Makanya ada yang mengatakan ipar maut. Ya, karena ada kemungkinan bisa menikah soalnya. Ya, karena ada kemungkinan bisa menikah itu. Ya, tapi yang luwes ya, jangan terus ya yang luwes itu. Ya, enggak ada masalah. Kalau sekarang orang temen nyana berubah, ya dikit-dikit ngamalin ilmu lah gitu. Tapi ya apa? Ya pokoknya gitu deh, pokoknya ya gini loh. Yang penting kita itu berusaha. Ada dinamika sosial itu kan kadang susah dikendalikan kan kadang. Kalau ada yang luar kendali itu ya Allah Maha tahu lah. Ya, yang penting kita berusaha untuk berusaha mengamalkan apa yang kita ketahui itu. Itu seperti itu. Jangan juga terus kemudian kita terus dia nyelonong terus enggak usah gitu juga, biasa aja. Sentuh teman,
Udah aja, enggak usah, biasa aja. Tapi Yang di baju lah gitu. Allah gila, Allah Maha tahu bahwa kita itu berusaha mengamalkan apa yang kita ketahui. Itu aja sih sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya tadi masalahnya kita nggak bisa jamin. Mungkin Ibu Bu Yana nggak syahwat, tapi dari sananya kita nggak tahu. Itu seperti itu. Paling kalau sungkeman jual sama ipar juga lama banget, Pak. Oh gitu. Iya. Sentuh lama gitu. Iya, baru orang mah itu Oh gitu. Ada saya mah satu saat kakak ipar banyak banget. Ngantri ya. Oh nggih. Nggih ngoten. Kemudian Pak, kalau Berarti Jawa saya beda berarti. Iya, pakai sarung tangan betul. kalau plantain orang gengnya gengge banget. Iya. Oh, saya baru tahu. sama Pak Doanya ditulis gitu banyak. Oh nggih. Jadi berbaris dia satu yang tua berbaris nanti kita nungguin. Ini Oh. Oh gitu ya. Baru tahu saya. Nah, kemudian karena saya Jawa Timur, Jangan-jangan dia keratongan Pak Ustadz masih. iya, darah biru. Coba Iya, coba iya, aja. kalau Jawa Timur ya Jawa Timur nggak ada yang Nggak ada. Mungkin yang Ibu suami Jawa Timur. Ibu, Mamaku. oh mama. Jawa Timur nggak ada Jawa Timur. Jogja Solo gitu, Pak. Oh. Iya, Jogja. Saya biasa aja. Berarti udah ngaji lepas ke dia pakai sarung tangan nih. Tapi tetap anu ya, tapi tetap yang luwes ya, walaupun udah ngaji, jangan kaku juga. Maksudnya karena gini, ya menjaga silaturahim itu tetap harus dilakukan. Jangan sampai gara-gara kita bersikap agak eksklusif terus silaturahim terputus juga jangan. Tapi membatasi diri itu memang ajaran Islam memang, agar kita tidak lepas lepas kontrol itu. Itu seperti itu. Jadi menegakkan syariah itu tetap dengan keluasan, bukan dengan kekakuan yang buat kita eksklusif. Enggak belum ya. Ya, Proses ya. proses dan kita bisa tetap baik kok, walaupun dengan sikap kita tetap bisa baik, walaupun mungkin bahwa orang anggap kita gini biarin aja, enggak apa-apa, biasa itu. Biasa. Tapi yang penting kita tetap baik gitu. Tetap baik. Kebiasaan itu susah dihilangkan sih Pak ya. Ya, saya paham itu. Apalagi terus kalau kemudian kita nikah dengan seseorang yang latar belakang keluarganya berbeda dengan kita, itu kita kadang susah mengendalikan juga kan itu. Itu pernah tuh dialamin gitu. Jadi, sekarang semenjak ini nggak mau salaman, gitu tuh ada. Ada ya. Ngomongin gitu ya. Nah, itu masih mending asal senyum kita masih sama. Yang repot itu kalau ada omongan sekarang senyumnya beda. Nah, itu Kasih duit kasih duit. senyumnya beda itu gimana maksudnya? Lambene diwingkis. Bisa ikut tek. Terus saling terus udah kita kasih duit itu Pak. Jadi enggak bakal diprotes. Iya betul. Ya, cukup atau ada lagi? Sudah hampir tutup, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.